ya. Semangat. Oke, alhamdulillah hari ini saya menjadi moderator pada sesi yang pertama, yaitu tentang temanya model penelitian kuantitatif dalam penulisan skripsi. Ya, untuk pada sesi pertama ini kita memiliki waktu kurang lebih 60 menit teman-teman. Jadi untuk mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan akan dibuka di 10 menit terakhir. Oke, karena saya melihat teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan narasumber kita, materi kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI untuk menyampaikan daripada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan fakultas, Ibu Wakilan, Ibu Bapak, Kapolri, Ibu Sekeni, dan saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Serta tentunya mahasiswa peserta karya penelitian yang tentunya pada hari ini mudah-mudahan sehat, semangat, dan punya ide yang cemerlang nanti setelah diberikan oleh materi-materi pada hari ini dari oleh saya maupun dari Prof. Baik, saya akan mulai tentunya. Penelitian merupakan satu kegiatan. Jadi sekali lagi, penelitian adalah satu kegiatan. Kegiatan dalam rangka menemukan masalah, menyelesaikan masalah, kemudian memberikan rekomendasi ilmiah pada bidang kompetensi. Jadi lebih berupa kegiatan. Nah tentunya kalau kegiatan berarti perlu adanya suatu kesiapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Nah di dalam kita melakukan kegiatan karya ilmiah, karena skripsi merupakan salah satu kegiatan untuk menyelesaikan masalah-masalah ilmiah yang berkaitan dengan keilmuannya. Jadi di slide yang pertama ini untuk S1 hanya bisa melaksanakan konfirmasi dengan teori yang ada. Jadi ranah S1 itu ke bawah. Tetapi tentunya secara langsung atau tidak langsung itu berkaitan dengan filosofis atau yang kita kenal di dalam mata kuliah itu filsafat ilmiah. Untuk S2, S3 dia harus mengkaitkan dari atas sampai ke bawah. Untuk S1 hanya langsung melakukan pelaksanaan yang berkaitan dengan keilmuannya, dan konfirmasi kepada teori yang ada. Sedangkan S2, S3 diharapkan mengembangkan teori dan menemukan teori baru atau inovasi baru. Jadi yang di atas sebagai pengetahuan bagi saudara-saudara, ya, sehingga nanti kalau S2, S3 setiap yang kita lakukan menulis karya ilmiah kaitannya ada paradigma, ya, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek apa gunanya keilmuan, bagaimana mencari pembaruan keilmuan dengan pemikiran
pemikiran filsafat atau yang dikenal dengan filsafat ilmu. Ya. Itulah yang melahirkan penelitian Anda nanti larinya kepada kuantitatif dan kualitatif. Jadi sekarang saya ditugaskan oleh fakultas untuk membimbing materi di dalam kuantitatif. Nah, tentunya pakar ilmu kuantitatif itu banyak, alirannya banyak. Ya, itu Anda kalau usah tahu dulu, karena itu adalah larangan S2, S3. Ya, tahu berat, tangga kerja S7. Oke, next. Jadi kalau kita lihat, ya nanti dibagikan saja karena ini terlalu kecil ya. Jadi kalau kita lihat tingkatan tujuan penelitian karya ilmiah itu di dalam perguruan tinggi di Indonesia ini ada 3: skripsi, tesis, disertasi. Tentunya punya tujuan-tujuan yang berbeda. Untuk S1 itu hanya mendeskripsikan, menggambarkan atau membuktikan ya, teori atau masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan, ya, khususnya di pendidikan agama Islam. Sedangkan untuk S2 itu sudah lebih kepada pengembangan, apakah modifikasi teori dan lain sebagainya. Sedangkan S3 itu menciptakan ya, hasil karya baru atau menemukan inovasi. Jadi disertasi yang baik punya novelty, adanya kebaruan. Ya, mudah-mudahan kita sampai kepada jenjang yang Amin. Kemudian langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah dalam membuat skripsi itu tentunya adalah langkah-langkah kegiatan. Ya. Sebuah skripsi itu untuk mencari masalah itu perlu observasi atau pengamatan. Jadi saya ingin menekankan bahwa langkah pertama itu bukan judul. Kalau judul silakan Anda cari di Google, banyak judulnya. Dalam 1 menit Anda menemukan judul, ya. Jadi misalnya aja Anda cari di papan Google itu, ya, skripsi pendidikan agama Islam, keluar semua judul semua, dan saya yakin Anda sudah melakukannya, ya kan? Jalan apa itu ya, ya. Jadi kalau judul mah 1 detik 1 menit gampang. Nah, pertanyaannya, apakah judul yang ada itu, yang Anda mau itu, masalahnya ada atau tidak? Kalau nggak ada, ganti lagi judulnya. Terus saja begitu kan. Nah, oleh karena itu langkah pertama yang paling penting, Anda mencari masalah, mengidentifikasi masalah dari pengamatan Anda di institusi sekolah atau di masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Karena konten kan pendidikan ya. Nah, dari situ baru misalnya Anda ke sekolah SMA, SMP kan gitu ya, atau apa ya, madrasah dan lain sebagainya, atau pendidikan non formal. Karena cakupan pendidikan itu ada 3: pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, saya nggak tahu kebijakan prodi boleh nggak meneliti di pendidikan non formal. Boleh. Jadi ruang lingkupnya sangat luas.
pendidikan non informal itu bisa diambil dari masyarakat. Pendidikan non formal salah satu contohnya majelis taklim. Ya, jadi riset misalnya tentang majelis taklim, modelnya di Jakarta Timur seperti apa, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah teridentifikasi, ya, misalnya katakanlah ada masalah-masalah yang berkaitan non formal bahwa di situ materi pembelajarannya kurang untuk yang berkaitan dengan materi akhlak. Nah itu sudah teridentifikasi, ya. Berarti dirumuskan masalahnya, ya. Seberapa besar ya, materi pembelajaran akhlak di sekolah, kan gitu. Jadi kalau kita pengalaman sudah ada, berarti judul pasti akan ketemu nantinya. Oke. Nah kemudian dalam perusahaan masalah itu mempertimbangkan tentunya teori. Jadi jangan sampai masalahnya ada, teorinya nggak ada. Tapi saya yakin kalau teori pendidikan pasti banyak. Ya, bisa nggak searching lagi itu teori-teori pendidikan formal, teori pendidikan non formal, ya, dan lain sebagainya. Apalagi kalau pakai bagaimana konsep pendidikan menurut Al-Quran dan hadis, pasti lebih lengkap. Ya. Setelah itu baru nanti akan ada perumusan hipotesis. Bagi penelitian kuantitatif, hukumnya wajib ada hipotesis. Oke. Sedangkan penelitian kualitatif boleh tidak memakai hipotesis. Ya, nanti kualitatif boleh lah, ya. Jadi kalau kita bicara hipotesis itu berarti statement yang mengandung hubungan atau perbedaan di dalam variabel yang kita ingin teliti. Gunakanlah hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian mudah dimengerti oleh seluruh yang membaca skripsi Anda. Oke. Misalnya ada hubungan materi pembelajaran dengan hasil belajar, itu hipotesis. Ya. Jadi sederhana sebenarnya penelitian itu nggak susah-susah. Nah kemudian nanti akan berkaitan pengujiannya dengan statistik. Berikut setelah itu baru kita akan menguji hipotesis tersebut. Kalau kuantitatif, alat ukur pengujiannya dengan statistika. Kalau kita menggunakan hubungan, dampak, efek, pengaruh, itu pasti menggunakan regresi korelasi. Regresi korelasi untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel. Sedangkan kalau kita ingin melihat ya antar indikator, maka memakai path analysis. Cuma dua yang bisa dipakai di dalam statistika yang umum untuk penelitian terapan. Pendidikan termasuk penelitian terapan atau bahasa Jawanya applied research. Jangan kalau bahasa Inggris kan terapan, maksudnya kalau bahasa Jawa kan masih kayak media lah, masih termasuk rukun Indonesia. Itu next. Jadi kalau kita lihat tahapan kegiatannya, pertama membuat latar belakang, identifikasi perumusan masalah, kemudian buat kerangka berpikir berdasarkan tinjauan pustaka referensi, kemudian membuat rumusan hipotesis, kemudian membuat pengujian pembuktian hipotesis, dan terakhir kita buat hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi inti karya ilmiah sebetulnya ada langkah kelima, bukan di langkah
bab 2 hanya memberikan referensi teori yang dipakai, ya, atau hasil-hasil penelitian yang menunjang penelitian. Kita lihat dari zaman jahiliyah sampai hari ini yang ditebelin di bab 2. Ya. Jadi bab 2 itu 40 halaman, keren tuh. Padahal sampah semua. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ya kan? Jadi ya kalau masih begitu ya silakan aja, tapi itu capek-capek aja, ngabisin kertas, ngabisin tinta, tangan pegel, laptop rusak, keyboardnya Ctrl C, Ctrl V terus saya begitu. Ya, oke, ya. Jadi saya harapkan untuk angkatan ini, ya, di bab 4 itu lebih tepat dibandingkan bab 2. Bab 2 misalnya 10 halaman, referensi, teori, cukup, jangan definisi aja 10 biji, ya. 10 biji 10 buku. Padahal definisinya dari tahun 90 dari 2020, pakai tahun 90 ya. Kan gitu, ya. Nah, oke. Karena itu bagaimana menebalkan itu nanti di terakhir ada contohnya. Oke, next. Nah, kalau kita bicara kegiatan, mau skripsi, tesis, disertasi untuk kuantitatif sama. Jadi saya paling enak kalau ada metodologi, tinggal ngembangin aja, putar kaset kusut. Intinya cuma ini. Ya, nah saya nggak tahu nanti mungkin ini adalah intinya, tapi nanti ada sub-subnya Anda lihat di pedoman skripsi di fakultas atau di prodi masing-masing. Oke. Jadi pendahuluan, latar belakang, identifikasi, pembatasan, perumusan, tujuan dan kegunaan. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka, hipotesis, kerangka berpikir, mungkin ada penelitian terdahulu sebagai penunjang referensi. Di bab 3, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan jumlah dan penarikan sampel, metode analisis dan definisi operasional, serta instrumen penelitian. Yang suka kembali, metode pengumpulan data dan instrumen. Itu Anda mau metode pengumpulan data, Anda tulis di situ kuesioner. Pada kuesioner itu instrumen penelitian. Ya, itu banyak yang salah di situ. Dan itu memang kesalahan dari dulunya seperti itu. Karena buku metodologi penelitian bermacam-macam. Makin banyak Anda baca buku metodologi penelitian, bukan makin jelas, makin pusing. Jadi oleh karena itu cari yang sesuai dan yang betul-betul kompeten dalam menulis buku metodologi penelitian. Jadi kalau Anda mau cari Profesor Sugiono, itu ada 36 buku metodologi penelitian karya ilmiahnya, dan itu satu dari orang dari ASEAN yang mempunyai terbanyak karya buku metodologi penelitian. Next. Nah, kalau kita bicara penelitian sebagai suatu kegiatan, input, proses, output, dan utility. Oke. Jadi setiap karya ilmiah harus mempunyai kegunaan. Kegunaan bagi siapa? Bagi sekolah itu, bagi pemerintah DKI, atau skala nasional. Saya harapkan ya, ada yang sampai skala nasional untuk membahas masalahnya. Jangan kasusnya satu sekolah. Gitu. Kalau perlu kecamatan, provinsi, ya. Kalau tanya kenapa? Yang kan biasanya kalau tanya kenapa menelitinya di sekolah ini, jawabannya sederhana, dekat rumah Pak. Ya. Itu bukan alasan ilmiah, itu alasan teknis. Jadi kalau Anda ingin mengemukakan alasan dalam pembuatan karya ilmiah,
yang dikemukakan itu alasan akademis. Walaupun ya pada nantinya itu terbuka sekolahnya, karena yang kita akan cari adalah ada nggak masalahnya, bukan sekolahnya. Nah, gitu kan? Kebetulan masalahnya ada di sekolah dekat rumah, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Atau ada di tempat kita mengajar, mungkin saya rasa ada yang jadi guru. Masalahnya dibahas. Ya, nggak apa-apa, justru itu bagus gitu. Ya. Next, ini ada 48 dia cepat juga nih. Intinya di dalam penelitian bahwa kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif, pemikiran ilmiahnya adalah deduktif induktif. Bagaimana implementasi deduktif induktifnya di karya ilmiah? Deduktifnya itu ada di teori dan referensi yang saudara gunakan. Ya. Itu hal-hal yang umum yang akan dipakai sebagai landasan untuk melihat atau mencocokkan dengan fakta realita yang ada yang akan Anda kerjakan di dalam penelitian. Nah, oleh karena itu perlu pemikiran atau penyelesaian secara induktif. Jadi karya ilmiah tidak lain adalah berkaitan dengan induktif dan deduktif, ya. Konfirmasi. Oleh karena itu setiap karya ilmiah wajib ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Sedangkan kalau kita bikin buku nggak perlu. Jadi lebih sulit buat karya ilmiah dari membuat buku. Yang kedua, dalam penelitian harus ada fakta dan data. Ya. Deduktif-induktif tadi itu harus bisa diterima secara universal atau disebut dengan rasional. Ya. Kemudian ada fakta empirisnya. Faktanya kalau kuantitatif itu dengan angka, berapa persen naiknya, fluktuatifkah dia angkanya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, punya sistematika, ya, tidak ujuk-ujuk kalau ada kesimpulan. Ya, faktanya begini bisa dianalisis, maka kesimpulannya berdasarkan fakta dan analisis. Oke. Kemudian fakta dan data. Fakta dan data dalam penelitian kuantitatif, ya, itu ada 3. Ada data ordinal. Data ordinal adalah data kualitatif yang bisa dikuantitatifkan. Contoh, puas, sangat puas, tidak puas, itu bisa diklasifikasikan. Pengukurannya nanti pakai skala Likert. Ya. Tapi kalau nominal itu bukan data kuantitatif. Nominal misalnya jumlah laki-laki dengan perempuan tidak bisa diklasifikasikan. Jadi sekian persen perempuan, sekian persen laki. Hanya membaca data. Statistiknya deskriptif. Ya. Sedangkan data ordinal, interval dan rasio itu data yang sifatnya bisa diklasifikasikan. Untuk ordinal, interval bisa diklasifikasikan dan bisa diintervalkan. Sedangkan rasio itu bisa klasifikasi, bisa interval, dan bisa perbandingan. Contoh rasio misalnya data hasil belajar, itu data rasio, ya, bisa di range, misalnya berapa nilai dari 60 sampai 80, interval 80 kan 20, 80 sampai 100,
manfaatnya 20. Ya. Kemudian bisa dibandingkan berapa berapa orang yang nilainya 50, berapa orang yang nilainya 70, berapa nilainya 100. Itu data rasio. Semua data ini harus valid dan variabel serta objektif. Ya. Valid itu biasanya harus bisa sesuai dengan faktanya, sah gitu ya. Nah kemudian di dalam inti penelitian kita untuk skripsi biasanya hanya mendeskripsikan dan membuktikan teori. Nah oleh karena itu di dalam hal nanti pada akhir pembahasan harus dicantumkan hasil penelitian ini sesuai dengan teori ini, dengan indikator ini, dan sesuai dengan uji hipotesis apakah diterima atau ditolak. Ya, jadi itu alimnya terakhir di dalam pembahasan harus ada kata itu, karena setiap karya ilmiah harus konfirmasi dengan teori. Kemudian manfaat. Setiap penelitian sekecil apapun harus punya manfaat bagi orang lain, bukan bagi kita. Jadi Anda buat skripsi, meneliti suatu masalah yang berdasar keilmuan itu bukan buat kita, bukan buat yang nulis. Ya, kalau saya jadi pembimbing, manfaat untuk penulis saya coret. Ya, karena filosofis penelitian sekecil apapun manfaat itu untuk orang lain, masyarakat, institusi, atau pengembangan ilmu. Buat diri sendiri orang udah tahu lah, Anda bikin skripsi sudah lulus, bisa dapat sarjana, menerapkan teori dan lain sebagainya. Next. Jadi data tadi valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya menjadi variabel derajat konsistensi data dari waktu tertentu, ya, kemudian objektif data apa adanya, ya, kesepakatan banyak orang, semakin banyak data semakin banyak yang sama dengan orang semakin objektif. Okay. Kemudian kalau kita memahami judul, sebetulnya sebelum kita menemui judul itu ada hal lain. Yang pertama, di dalam hal kita menemukan masalah itu berkaitan dengan tema. Ya, jadi kalau kita bicara hari ini bukan judul lokakarya, tetapi tema lokakarya. Ya. Oke. Topiknya belajar kuantitatif, ya. Judulnya pembahasan proposal, kan gitu, ya. Jadi temanya, bukan itu saya lebih materi umum karena yang dimunculkan tema. Okay. Jadi yang pertama alur memperoleh judul itu seperti yang tadi saya katakan mengamati subjek dan objek. Aktor, activity, place. Pendidikan aktornya cuma ada 3: siswa, guru, orang tua. Subjeknya juga 3, nggak bisa lepas dari itu. Ya. Objeknya itu merupakan activity, proses belajar mengajar, kinerja, ya, metode, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu dalam hal mencari kedua itu bisa melihat, bisa membaca, bisa merasakan, bisa diskusi. Oke. Jadi kalau merasakan kan sebagai mahasiswa belajarnya tentang fakultas, tentang prodi. Kalau SMA tentang dimana dia sedang melakukan activity. Jadi nggak salah. Tidak ada misalnya Anda ingin menulis bagaimana proses pembelajaran di prodi PAI dengan akademik skor. Penilaian Anda terhadap kinerja prodi dengan metode akademik skor.
itu alatnya. Kalau perusahaan balance scorecard, kinerja pemasaran, kinerja keuangan, kinerja SDM. Tapi kalau pendidikan biasanya academic scorecard, kinerja proses belajar, hasil belajar, sumber daya dosennya, prestasi mahasiswanya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, begitu kedua baru diturunkan topik, ya, kemudian judul, dan ketiga tempat itu semuanya harus dipahami sebagai salah satu kesatuan dari memahami subjek, variabel, indikator, dan mengoperasionalkannya. Nah, di dalam hal kerangka model penelitian kuantitatif yang sekarang menjadi judul, ini modelnya. Kan judulnya model, ya. Jadi Anda akan memakai model ini untuk penelitian kuantitatif dengan langkah-langkah tersebut di layar. Oleh karena itu, outline yang ada di pedoman skripsi lebih kurangnya seperti itu. Adapun tambahan-tambahannya coba silakan dikembangkan di prodi masing-masing. Oke? Jadi ini apa yang namanya? Harga mati nih untuk penelitian kuantitatif langkah-langkahnya. Ya, nggak bisa keluar dari itu. Ya. Jadi kalau skripsi Anda tidak memuat itu berarti masih kurang, bukan salah. Salah satu komponen dari itu. Ya. Saya nggak tahu di sini ada mahasiswa saya yang waktu tahun lalu ya. Ada ya? Kelas B, kelas D kalau ada? Metik yang itu yang waktu semester 6 ada nggak? Nggak ada aku nih. Oke. Saya rasa ini bisa saya tampilkan di sesi keempat. Oke? Sesi keempat kan? Next. Sekarang bicara kita instrumen, ya. Instrumen pengumpulan data, analisis data, dan uji hipotesis. Ya. Nah, di dalam penelitian kuantitatif kita perlu sampel. Ya. Sampel ditentukan oleh populasi. Oleh karena itu, sampel yang baik, yang representatif, punya karakteristik yang relatif sama, yang sudah dituangkan di kriteria populasi. Jadi kalau Anda menentukan populasi, misalnya SMA kelas berapa, karakteristiknya misalnya kan ada SMA itu kan ada yang kelas 1, kelas berapa sih? 10, 11, 12. Zaman saya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang kelas kan kelasnya. Jadi kalau ada dihitung sampai S3, udah banyak makan kelas tuh. 1, 12, 16, 18, pokoknya berapa. Sekarang udah kelas 20 ya, 19 ya. Kelas 19. Nah, oleh karena itu setiap populasi yang Anda mau sebagai populasi target itu harus ditentukan kriterianya. Misalnya guru kita mau teliti kompetensinya, maka kita tentukan kriterianya. Pendidikannya S1 atau S2, pengalamannya berapa tahun, umurnya berapa tahun. Nah, itu kriteria. Setelah tentukan kriteria baru bisa diambil sampel. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara populasi dan sampel, maka itu ada metodenya. Ada metode penentuan jumlah sampel, ada metode penarikan sampel. Yang di atas, ya, itu probability sampling kalau populasinya diketahui. Jadi kalau Anda mengambil sampel di sekolah, berarti pakai probability sampling karena jumlah siswanya diketahui. Tapi kalau kita bicara di masyarakat, orang tua, pola asuh,
wanita umur 50 sampai 60 terhadap pola asuh yang remaja, nah itu kita nggak tahu jumlah populasinya. Oleh karena itu pakai non probability sampling. Non probability bisa dibagi lagi. Ya, ada propulsive, kuota, accidental, jenuh, dan small sampling. Nanti bisa dibaca buku saya yang ada linknya di situ. Tinggal klik link itu keluar. Kemudian next, metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Jadi kalau kita bicara kuesioner, ya, instrumennya itu adalah angket atau pertanyaan. Kalau kita bicara interview, pedoman wawancara. Kalau observasi, pedoman observasi. Kalau studi dokumentasi, daftar isian form dokumen. Ya. Nah, yang dua di bawah itu biasanya penelitian kualitatif. Nah, ini contohnya, ya. Contoh daftar pertanyaan, pedoman wawancara, alat tesnya. Nah, itu boleh sebagai instrumen penelitian. Saya sarankan kalau ada yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, kalau sudah ada alat tesnya pakai alat tes, jangan pakai kuesioner, karena memperkosa ilmu. Anda mau melihat EQ, IQ, SQ, cuma pakai kuesioner, ya bukannya nggak bisa, tapi kurang tepat. Ya, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu setiap jenis pertanyaan di dalam kuesioner itu terdiri dari satu pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang opini, dan pertanyaan tentang informasi, ya, atau pertanyaan keterampilan. Contohnya ada di bawah. Misalnya contoh pertanyaan tentang fakta. Apa yang saudara lihat tentang kejadian di jalan tol dari pagi? Itu fakta. Kemudian pertanyaan tentang opini dan sikap. Apakah mutu pendidikan swasta lebih baik dari sekolah di pemerintah? Nah, itu opini. Ya. Kemudian pertanyaan tentang informasi. Berapa lama pembelajaran daring? Ya, akibat COVID. Nah, itu informasi. Kemudian pertanyaan keterampilan misalnya, ya, yang berkaitan dengan pengalaman atau kondisi saat yang telah dikerjakan dibuat oleh seseorang. Berapa lama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian ada langkah-langkah penyusun instrumen. Ini hanya dibaca saja nanti. Oke. Bentuk pertanyaannya ada macam-macam. 2 pilihan, pilihan ganda, checklist, pertanyaan ranking, atau pertanyaan berskala. Next, kemudian wawancara, itu juga ada tahapannya, ya, menyusun pedoman, menentukan tempat wawancara, menentukan narasumber teori, yang nanti secara secara tersirat atau tersurat Anda langsung melakukannya tanpa melihat teori ini, padahal langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian untuk metode wawancara itu ada terstruktur, ada tidak terstruktur, atau kombinasi. Kalau terstruktur itu ada waktunya, tempatnya sama, dan sebagainya ditentukan. Ya, kalau tidak terstruktur, kapan saja, di mana saja, dengan media apa saja. Dan gitu. Kalau kombinasi, ya mix antara satu dan dua. Kemudian berikut next alat tes. Ya, tes ini sebagai instrumen, ya, juga yang banyak digunakan oleh hal-hal yang mengukur gejala tidak pasti, karena ilmu psikologi itu mengukur gejala jiwa seseorang yang selalu berubah. Tes IQ hari ini, besok tes IQ lagi belum tentu sama. Begitu juga EQ maupun SQ. Ya, hari ini Anda sholat 5 kali, besok sibuk lupa.
sholatnya 3 kali, kan gitu. Yang namanya manusia, tapi bukan manusiawi. Oke, jadi ini nanti kalau misalnya udah ada, misalnya Anda mau mengukur IQ, nah di sekolah itu kalau SMA akhir kan udah ada tes IQ. Anda ambil aja datanya sebagai data itu, nah, tinggal masukkan ke kolomnya. Jadi Anda nggak usah skor lagi berdasarkan data sekunder yang sudah ada di sekolah, kan gitu. Itu lebih lebih berkualitas ya, karena sesuai dengan metode dalam pengukuran secara total ya. Yang ini gambaran bagaimana IQ exchange itu adalah 160 ya, jadi nanti ada seberapa banyak exchange ukur aja sendiri dari itu ya. Jangan-jangan ada setengahnya exchange lagi cuma 80 exchange 160 ya. Nah, apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Ya, kualitatif datanya itu kata, kalimat, gambar. Ya. Dan nanti harus diinterpretasikan juga dengan kata, kalimat, gambar. Membaca gambar maknanya berbeda, itu kualitatif. Jadi misalnya pemandangan, ada orang, ada apa gitu. Saya kasih gambar itu, saya tanya gambar apa, interpretasinya berbeda-beda. Nah, itulah kualitatif ya. Sedangkan kuantitatif itu ada standar operating procedure yang dilakukan dengan tertentu dengan fakta data secara angka yang diukur secara interval, rasio atau ordinal. Okay. Next. Tahapan pengumpulan data ya, itu nanti ada validasi data, ada edisi data, ada pengkodean data. Jadi misalnya peneliti melakukan survei terhadap 500 responden, Anda dapat mengambil 100 responden sebagai sampel dan hubungi kembali langsung untuk melakukan validasi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang untuk memvalidasi data, datangin lagi respondennya ya. Kemudian baru dilakukan editing ya. Jadi editing adalah data yang sudah tidak bisa diubah lagi untuk masuk kepada analisis dengan menggunakan alat-alat software tertentu ya. Nah, itu Anda sudah diarahkan, ada kode-kodenya ya, variable dependent, variable dependent, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau Anda melakukan dengan software, uji hipotesis itu secara otomatis biasanya. Udah ada kayak gitu, tinggal pencet aja kan gitu ya. Pencet salah pencet, salah juga. Nah, itu jangan sampai salah. Oke. Nah, tentunya pengujian hipotesis itu tentunya berdasarkan apa yang Anda dapati dari populasi ya, kemudian deduksinya ada di teori ya, kemudian dihubungkan dengan apa faktanya ya. Nah, fakta inilah yang diuji ya, dan nanti akan keluar dengan hipotesis statistik, diterima atau ditolak ya. Maka ada nol, ada lagi ya, lokasinya seperti itu. Biarkan ini orang statistik yang bicara ya, tapi prosedurnya seperti itu. Jadi analisis data kuantitatif bisa deskriptif, inferensial ya, memenuhi asumsi atau tidak memenuhi asumsi yang dilakukan dengan alat ukur statistika, regresi sederhana atau multiple regresi untuk melihat hubungan, pengaruh, dan lain sebagainya. Jadi analisis data kuantitatif, next. Data kuantitatif merupakan
kumpulan informasi yang diungkapkan melalui angka. Jadi bab 4 itu tabel narasi, tabel narasi, tabel narasi. Ya, baik data umum maupun data khusus. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh analisis data kuantitatif. Ya, yang pertama ya, itu menggambarkan ya, presentasi untuk menjawab kuesioner pertama. Jadi kalau ada X yang 2 ya, bukan 2, 1 ya, X1, Y1 gitu ya. Kalau ada 20 pertanyaan ya, berarti 20 pertanyaan itu dijawab oleh responden. Mungkin jawabannya berbeda-beda. Kemudian Anda harus lakukan analisis terhadap data yang Anda terima di bab 4. Ya. Kalau itu jawabannya berbeda, kalau 100% aman-aman aja. Nah, itulah yang akan mengembangkan skripsi Anda di situ. Dan itu adanya ruh penelitian Anda di situ. Ruh penelitian kuantitatif adanya di sampel. Sampel menjawab ya, yang diwakili oleh responden. Apa kata responden? Itulah penelitian Anda sebenarnya, bukan angka statistiknya. Ya. Nah, oleh karena itu data distribusi frekuensi, kemudian jawaban responden itu menjadi suatu hal yang bisa mengembangkan skripsi Anda. Untuk analisa kuantitatif dengan alat ukur statistika melalui SPSS dan lain sebagainya, biasanya cuma 2 tabel. 2 tabel itulah yang dibawa. Next. Ya. Jadi yang satu itu, yang di atas itu adalah ruhnya penelitian Anda yang Anda harus narasikan dan harus tabelkan. Yang di bawah itu adalah uji hipotesis dan dengan SPSS. Yang lainnya sampah-sampah garis itu dilampirin aja, dilampiran. Next, nah kita masuk apa isi hasil penelitian. Hasil penelitian pada penelitian kuantitatif pertama secara umum sebutkan semua hasil yang dilakukan atau dan ringkasan hasil temuan yang sifatnya umum dan khusus. Berikan komentar apa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. 2. Menghubungkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang kita lakukan serta kita kaitkan dengan referensi yang digunakan. 3. Menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut tidak memuaskan atau bertolak belakang dengan hipotesis. Jadi kalau hipotesisnya tidak diterima, jangan datanya diubah, tapi berikan argumentasinya kenapa dia tidak diterima. Kalau Anda ubah, berarti Anda membuat data, berarti kesimpulan tadi salah. Jadi kalau hipotesisnya tidak diterima, nggak usah aman-aman aja kok. Penelitian itu kan bisa diterima, bisa nggak diterima. Jangan harusnya diterima semua. Kalau diterima semua, penelitian kuantitatifnya tidak ada perkembangan. Justru kita cari kalau ditolak. Tapi jarang mahasiswa yang berani. Karena pemiliknya bilang penelitiannya nggak bagus nih. Kan gitu. Biasanya gitu. Ya. Pemiliknya malah yang bilang, ini penelitian kamu salah ini, harusnya diterima. Coba ulang lagi. Begitu ada ulang, ada ubah datanya. Bohongnya terusan sampai kesimpulan. Kan gitu. Bohong, ya udah. Skripsinya penuh dengan kebohongan. Selesai, tapi dapat air juga. Karena pembuktinya backup. Jadi kalau namanya penelitian itu ada yang diterima, biasa-biasa aja. Kalau saya berikan argumentasinya.
dahulu, itu sebagai landasan Anda backupnya. Cari yang sama, cari yang tidak sama. Nah itu ada alasan argumentasinya. Ya tergantung Anda yang mau memilihnya apa. Ya. Jadi hasil penelitian merupakan cara untuk mengkomunikasikan fakta dari hasil dalam informasi dunia kepada masyarakat dunia. Seterusnya Anda baca sendiri, ya. Nah di dalam bab 4 itu yang penting yang pertama adalah keadaan umum atau subjek penelitian. Jadi ini juga untuk mengembangkan skripsi. Jadi kalau Anda masuk ke sekolah, minta data profil sekolah, minta data apa saja yang ada di sekolah itu sebagai data sekunder, dan itu Anda tabelkan, Anda narasikan, ya, perkembangannya, dinamikanya, baik gurunya, prestasinya, sarana prasarananya, ya, keadaan ekonomi orang tuanya, bagaimana penerimaan siswanya, dan seterusnya. Kalau bisa 3 tahun terakhir, jika Anda bisa lihat geramanya, apakah tetap naik turun. Jika itulah yang menjadi analisis Anda pada sub uraian keadaan umum objek penelitian. Nah setelah itu baru masuk pada uraian responden. Saya yakin kalau tabelnya 20, ya, di umum, kemudian di angket itu ada 20, itu skripsinya minimal 30 halaman di bab 4. Tapi kalau Anda langsung masuk statistik cuma 3 halaman. Kita bisa lihat nanti, Anda bisa ya, lihat. Kalau Anda langsung masuk statistik dan nggak bunyi ya, Anda paling ada taruh tuh ferry, yang habis itu ada tinggal begitu aja, masukin. Oke, terus slide ketiga Pak. Jadi nanti Anda bisa baca. Next. Nah ini, jadi di bab 4 itu ada 4 poin minimal. Pertama adalah keadaan umum objek penelitian data sekunder. Itu pokoknya makin banyak data itu yang Anda dapat di sekolah, itu makin betul. Yang kedua, jawaban responden, ya. Kalau respondennya makin banyak, itu makin tebal, karena tabelnya banyak, narasinya banyak. Ya. Yang terakhir, pembahasan arahan analisis data dari mulai Anda, kuatkan dengan hasil statistik. Jadi hasil statistik hanya membantu Anda dalam pengolahan data, analisis data, dan menguatkan hasil penelitian Anda. Bukan secara pamungkas penelitian Anda hasil statistik. Simpulan secara umum itu menjawab tujuan dan perumusan masalah. Kalau tujuannya ada 3, simpulannya ada 3. Perumusannya ada 3, simpulannya ada 3. Ya. Jangan sampai perumusannya 3, tujuannya 3, simpulannya 10. Yang tujuan diambil dari mana nggak tahu. Jangan curhat di skripsi atau di tesis. Biasanya bagi yang sudah bekerja, penelitiannya tentang guru. Begitu kesimpulannya tentang kepala sekolah, karena dia kesel sama kepala sekolahnya. Ya, itu biasa terjadi gitu. Jadi kalau ujian saya tanya ini kenapa begini, ada masalah dengan kepala sekolahnya? Ada Pak, oh iya Pak. Curhat kalau saya skripsi tentang pekerjaan. Oke, itu S2 yang begitu, bukan S1, S2. Karena S2 kan baru yang bekerja. Kalau S1 dia nggak paham tentang kepala sekolah yang bisa kerja. Yang penting kalau di sini penelitian, wah bagus kepala sekolah. Oke, nah oleh karena itu ini contohnya. Jadi kalau contoh perumusan masalahnya seberapa besar pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, maka
analisis pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, maka kesimpulannya ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Artinya inline. Ya. Gampang sih bagaimana. Saran juga begitu. Saran kita ambil dari kesimpulan. Jadi kalau ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan korelasi 0,56, maka caranya perlu meningkatkan motivasi belajar dengan memperhatikan faktor di eksternal siswa yang berupa apa? Sarana, prasarana, metode. Jadi harus konkret sarannya. Jangan perlu meningkatkan motivasi belajar. Ini itu nggak menjawab sarannya. Motivasi apa? Motivasi individu atau motivasi di luar individu. Oke. Jadi sarannya harus konkret. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, ini sedikit lagi. Perumusan masalah dibuat dan tujuan penelitian, siswa menjawab perumusan dan tujuan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan sumber fakta dan data yang menjadi dasar kesimpulan. Berikut ini ada contoh. Bisa dihitung nggak? Jadi itu saya kasih vokal untuk nanti dilihat. Ada contoh identifikasi masalah, ada contoh judul dan pembatasan masalah. Berikut, nah ini contoh identifikasi, ya itu contoh identifikasi masalah. Identifikasi masalah statement yang di dalamnya mengandung masalah, kurang, belum, fluktuatif, ya, nah itu adalah masalah. Tidak dengan question statement, tidak dengan kalimat tanya. Kalimat tanya ada di perumusan masalah. Nah, ini yang sering kali dan ini saya rasa 90% menyalahi. Begitu kita ngomong judul di pembatasan masalah, ditulislah di judulnya. Ya. Jadi pembatasan masalah bukan menulis judul kembali. Contoh, hubungan materi pembelajaran PAI terhadap karakteristik religius peserta didik di SMP berapa? Pembatasan masalahnya, ya, bukan mengulangi judul, tetapi menjelaskan, ya, pembatasannya apa. Jadi materi pembelajaran penelitian ini dibatasi pada materi pembelajaran apa, ibadah, ya, dan lain sebagainya terhadap perilaku siswa di sekolah dan di luar sekolah yang membentuk karakter religius. Jadi tidak ada lagi di pembatasan masalah itu pengulangan judul. Kemudian contoh perumusan masalah itu saya berikan, contoh tujuan saya berikan, contoh penggunaan juga saya berikan. Intinya kalau kita bicara tujuan itu untuk titik-titik, tetapi kalau kita bicara kegunaan manfaat bagi siapa, bagi titik-titik, itu kata kunci. Ya, apa untuk siapa? Ya. Terakhir, kerangka berpikir ini untuk umumnya. Bisa, jadi kalau kita bicara kerangka berpikir bukan hubungan antar variabel. Kalau hubungan antar variabel itu konstelasi penelitian. Jadi kalau kita bicara kerangka berpikir, bagaimana kait-mengkait antara identifikasi masalah, rumusan masalah, ya, teori yang kita gunakan, kita melakukan tujuan yang untuk apa, analisisnya apa, dan hasil yang diharapkan. Jika Anda bisa membuat ini, maka pada saat nanti sidang, PowerPoint-nya paling banyak juga 7 PowerPoint.
karena ini bisa mengirit ya bab 1, bab 2 dan bab 3. Tinggal yang ada cantumkan hasil penelitiannya. Jangan PowerPoint-nya 30 slide. Itu nggak ada powernya, nggak ada poinnya. Ya, namanya PowerPoint kan, dikit tapi isinya padat. Ya, kalau ada presentasi dengan 25 PowerPoint untuk skripsi, tesis, disertasi, saya yakin tidak ada powernya, tidak ada poinnya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Ya, karena waktunya dikasihnya mirip, tetapi ini gabungan 10 kali pertemuan di S1, inti 10 pertemuan di S1 kuliah saya. Ya, mudah-mudahan yang pernah ikut kuliah saya rasa tinggal mengingat kembali kalau dia lupa, ya, kalau dia belum tahu maka tidak masuk, hari ini menjadi tahu. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Nadia. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali teman-teman. Masih semangat? Dibahas tuntas ya, dari bagaimana langkah awal kita menentukan mencari masalah sampai pada kesimpulan. Jadi saya rasa kalau tadi ucapannya Bu Naimi, teman-teman Agustus selesai bisa? Bisa. Baik. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang berkenan. Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Salman, silakan Salman. Oke, baik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Prof. Rehan dan Bu Nadia untuk kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, pertama, teman-teman kan untuk yang kelas ini rata-rata mereka di kelas sore ini beberapa orang sudah bekerja di dunia pendidikan gitu. Kemudian sudah menemukan masalah-masalah internal di tempat kerjanya gitu. Nah, sedangkan ketika kita mau meneliti ya di kondisi tempat kita kerja itu, kemudian ketika pengisian kuesioner gitu atau angket, tapi kita terlibat juga gitu dalam pengisian itu, apakah boleh atau tidak gitu, apakah nanti ya dalam pengisian dan pengumpulan datanya gitu. Contoh seperti tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, di antara kita mungkin ada yang sudah menjadi pendidik di situ. Nah, sedangkan untuk mengumpulkan indikator pertanyaan itu kan angket guru-guru dilibatkan untuk mengisi. Nah, sedangkan kita juga mengisi di situ gitu. Apakah itu boleh atau tidak? Kemudian di keterangan lain kan ada yang sifatnya objektif gitu. Nah, itu apakah tidak termasuk objektif atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Dan yang kedua mungkin saran materi bisa dibagikan gitu, karena tadi dilihat kurang jelas. Makasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab. Kalau kita meneliti, ada etika penelitian. Etika penelitian cuma dua, jujur dan objektif. Itu etika umum ya, yang siapapun yang melakukan penelitian cuma dua hal yang harus betul-betul dijaga. Satu, kejujuran orang dalam meneliti. Yang kedua, objektif, apa adanya. Saya kasih contoh, kalau penelitian itu kualitatif. Misalnya, ini sering saya kasih contoh buat S2 sebenarnya, ya, tapi nggak apa-apa.
naik kelas kalau saya kasih contoh di sini kan. Pusing. Misalnya begini nih, Anda ingin meneliti pola asuh ibu umur 30 sampai 35 tahun terhadap anak yang berusia mungkin 5 tahun balita. Nah, mungkin masalah istrinya umur itu ya, misalnya. Saya nggak tahu umur istri atau enggak, atau berapa itu saya nggak tahu. Jadi misalnya begitu. Kemudian ternyata subjeknya ya, pas sama istrinya pas sama, kan gitu. Subjeknya istrinya umur 30-35, kemudian punya anak 5 tahun. Pertanyaan saya, datanya lengkap? Datanya lengkap apa pola asuhnya? Lengkap kan? 24 jam? Kan gitu. Informannya lengkap. Informannya lengkap. Pertanyaan boleh nggak? Saya akan jawab boleh. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu subjek dan objek yang valid dan reliable untuk diikuti karena 24 jam bisa dilihat salah satu informasinya. Nanti bandingkan dengan informasi yang lain dengan catatan syaratnya terpenuhi tadi. 2, jujur dan objektif. Tuh. Tetapi, nah ini lagi nih, namanya orang itu banyak suzonnya daripada suzonnya. Jangan-jangan kalau. Nah, untuk menghindari fitnah sebaiknya jangan. Kalau masih ada yang lain, itu aja. Ya kan? Karena walaupun kita seobjektif apa, pasti orang juga terang aja seperti ini itu, ya pasti bagus-bagus aja pola asuhnya, kan gitu. Padahal memang benar pola asuhnya, kan gitu. Nah itu saya rasa coba konsultasikan dengan pembimbingnya masing-masing, karena setiap pembimbing punya pengetahuan, punya ilmu, punya pengalaman, ya berbeda-beda dan lain sebagainya. Jangan sampai konflik sama pembimbing. Kalau pembimbingnya saya sih sah-sah aja. Gitu masalah. Oke? Ya bisa jawab kan? Dengan ilustrasi itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Oke, silakan. Saudari Zahratul Aini. Zahratul Aini. Tadi Prof sudah menjelaskan bahwa penelitian terdahulu itu sebagai backup penelitian kita. Dan pertanyaannya itu apakah boleh Bu jika misalnya skripsi kita itu termasuk penelitian kualitatif, tapi kita menemui penelitian terdahulunya itu termasuk jenis kuanti, apakah boleh? Terima kasih. Ya, perlu kita ketahui apa sih tujuannya penelitian terdahulu itu dimasukkan kriteria. Pertama, untuk membandingkan satu, ya, apa bedanya, ya, atau apa persamaannya dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, tidak lain, apakah penelitian saya ini berbeda atau punya kelebihan dari yang paradigma sebelumnya. Ya. Biasanya lazimnya ya kalau kita bicara penelitian kuantitatif, penelitian terdahulunya itu adalah kuantitatif. Itu biasanya lazimnya. Cara penelitian kuantitatif, misalnya penelitian terdahulunya kualitatif. Tetapi tidak ada satupun referensi yang tidak membolehkan.
tergantung fakta data deskripsi apa yang ada di penelitian kualitatif sebagai landasannya. Ya. Jadi lazimnya memang kualitatif penelitiannya terdahulunya kualitatif belum kuantitatif. Tapi kalau nanti Anda punya metode penelitian mixed method, ya mau nggak mau boleh. Jadi berdasarkan logika itu, ya boleh. Cuma tidak lazim. Tinggal Anda bagaimana bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu merupakan penelitian yang bisa menunjang atau backup dari penelitian saudara. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari saudari. Silakan. Baik, pertanyaannya dari yang sudah dipaparkan oleh Prof. Rehan tadi, dari zaman jahiliyah banyak sekali penelitian yang tebal itu juga keluar. Banyak sekali penelitian yang tebal itu di bab 2, bukan di bab 4 atau 5. Lalu mengapa dari tahun ke tahun tidak mengalami perbaikan? Sehingga penelitian itu menjadi hal yang lumrah, dan jika itu kurang tepat, maka tidak berperbaikan. Terima kasih. Ya, jadi ini bukan di institusi kita aja, di seluruhnya begitu. Saya punya pengalaman juga demikian. Begitu saya serahkan disertasi saya hanya 100 halaman, promotor saya bilang, kok cuma segini? Belum dibaca, cuma segini. Itu pertama. Yang kedua, pada saat saya mengumpulkan tugas khusus bagi guru besar untuk kinerja dosen di LLDP 3, saya penelitian saya tipis segini. Ya, padahal itu penelitian memang, ya, menurut benar secara metodologi dan sebagainya. Di sana dia ini nggak boleh penelitian setipis ini. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya tebal nanti waktu 2 selesai. Jadi ya memang masih banyak teman-teman saya menghendaki penelitian bab 2 itu ditebelin. Karena di Indonesia ini makin tebal skripsi, makin tebal tesis, makin tebal disertasi, itulah kualitas. Itu jauh. Jadi saya harus berperang melawan teman-teman saya itu. Ya, saya nggak tahu dulu ini ada sepakat atau tidak. Nanti Anda lihat aja mau memilih masing-masing. Bukan tidak boleh, tapi menurut saya itu sia-sia. Karena apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, hasil penelitian bab 4 itu adalah yang berdasarkan paling banyak dengan 2 atau 3 teori yang kita pakai. Kemudian Anda mengumpulkan textbook 10, semua isinya definisi. Kan gitu. Untuk supaya daftar pustakannya banyak. Karena kan kita kan bilang daftar pustaka harus 30. Kan gitu. Padahal daftar pustaka itu menunjang apa yang akan kita bahas dari bab 1 sampai bab 5. Jadi itu tantangannya, ya. Jadi apa yang saya lakukan pada saat di LLDP, karena kayak saya tidak bisa menebalkan skripsi, saya ambil bimbingan saya yang berbeda segini, ya. Karena ada hak pembimbing di situ, ya. Ya, bersama mahasiswa saya cantumkan berdua, pada penelitiannya sih sama semua, sebenarnya diterima. Alhamdulillah juga kan, namanya juga cuma kuliah. Jadi itulah dinamika sumber daya manusia di kita pada seluruh
bukan di UID aja, ya, tetapi di seluruh. Nah, jadi Anda bandingkan dengan hasil teman-teman dari luar negeri, tipis-tipis segini, apalagi dari Arab, karena ada metodologinya, yang LC dan lain sebagainya, ya, kira-kira begitu, gitu ya. Oke, makasih. Oke, cukup ya teman-teman ya. Baik, kita cukupkan materi pertama kita.